Halo semuanya, selamat datang di ulasan komprehensif kita hari ini. Kalau Anda sering ngikutin dinamika pasar modal Indonesia, nama besar yang satu ini pasti udah nggak asing lagi ya. Hari ini kita bakal membedah sebuah portofolio investasi raksasa. Kita akan memetakan secara spesifik grup Bakri beserta 12 perusahaannya yang udah melantai di Bursa Efek Indonesia. Tapi, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu pertanyaan mendasar nih. Seberapa luas sih sebenarnya gurita bisnis grup Bakri ini? Maksudnya, kita tahu mereka ada di mana-mana. Tapi kalau kita petakan skalanya secara terstruktur, itu bakal ngasih perspektif yang beda banget soal level diversifikasi dan ketahanan mereka selama puluhan tahun. Biar lebih gampang, bahasan kita hari ini udah dibagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari mengupas sejarah raksasanya, lalu pilar tambang dan energi, masuk ke properti, agribisnis dan hiburan, lanjut ke ekspansi media dan logistik, dan ditutup dengan langkah mereka menuju transisi energi hijau. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, kita bakal mengupas sejarah konglomerasi raksasa ini dari awal. Perjalanan mereka di bursa itu udah panjang banget loh. Dimulai dari pencatatan pelopor manufaktur mereka, BNBR, di tahun 1989. Padahal, aslinya mereka udah punya basis operasional dari era 50-an loh. Terus, disusul pendirian Bumi dan UNSP di tahun 1990. Nggak berhenti di situ, mereka ekspansi ke properti lewat IPO ELTW di tahun 1995. Dan yang luar biasa, mereka terus bergerak dinamis, sampai lompatan terbarunya di sektor logistik pada awal 2024 kemarin. Ini benar-benar bukti nyata ketahanan lintas zaman. Sekarang kita geser ke bagian kedua, pilar tambang dan energi, yang bisa dibilang sebagai tulang punggung utama dari konglomerasi ini. Di sini kelihatan banget gimana kedalaman diversifikasi mereka dalam satu sektor yang sama. Ini bukan sekedar tambang lokal, teman-teman. Kita ngomongin ENRG yang ngelola konsesi migas sampai ke Mozambik. Terus ada Dewa sebagai spesialis kontraktor tambangnya. Belum lagi skala operasi mineral global BRMS yang masis banget ngurusin eksplorasi tembaga, emas, sampai berlian dari wilayah Indonesia membentang jauh ke Afrika Barat. Tapi tahu nggak apa yang paling menarik? Coba deh perhatiin evolusi PT Bumi Resources atau yang kita kenal dengan Bumi. Mungkin banyak yang ngira raksasa batu bara ini dari hari pertama udah ngeruk bumi. Faktanya, Bumi itu didirikan di tahun 1990 sebagai bisnis perhotelan dan pariwisata. Bayangin aja, dari bisnis hotel mereka pivot jadi raksasa tambang batu bara dan minyak seperti sekarang. Transformasi ekstrem ini jelas salah satu manuver korporasi paling berani dalam sejarah pasar kita. Lanjut ke bagian ketiga ya. Kita tinggalkan area tambang dan beralih ke properti, agribisnis, dan hiburan. Intinya, dari urusan lahan sampai gaya hidup. Betapa terintegrasinya mereka dengan aset fisik dan kehidupan sehari-hari kita kelihatan jelas di sini. Ada UNSP yang ngelola kebun sawit, karet, sampai oleokimia secara terpadu sejak 1990. Terus ada ELTI yang pastinya udah sering Anda dengar sebagai pelopor pengembangan kawasan superblok raksasa di Jakarta sejak 1995. Oh ya, jangan lupakan juga sektor rekreasi. Mereka punya JGLE yang ngoperasiin taman hiburan ikonik The Jungle di Bogor. Jadi dari minyak goreng sampai tempat liburan keluarga, jejak mereka itu sangat kuat. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ekspansi di ranah media dan logistik. Dari urusan telekomunikasi sampai rantai pasok. Di sisi media dan telekomunikasi, segmentasi pasar mereka itu sangat terukur. BTL mempertahankan jaringan telekomunikasi khusus berbasis radio digital tetap. Sementara Viva, nah ini hadir sebagai induk besar yang fokus ke tren digital dan media arus utama. Mereka juga didampingi sama MDI yang spesifik banget nargetin pasar yang super potensial, hiburan anak dan keluarga. Kalau ngomongin langkah krusial terbaru mereka, kita wajib bahas IPO PT Ancara Logistik Indonesia Tbk atau ALII di awal 2024 kemarin. Dengan nawarin 20% ekuitasnya atau sekitar 3,16 miliar saham di kisaran harga Rp268 sampai Rp278, ini tuh ekspansi strategis yang sangat agresif ke ranah logistik maritim, angkutan laut, dan jasa transshipment. Sebuah sektor yang benar-benar jadi urat nadi perdagangan internasional di era sekarang. Dari manuver tunggal di sektor logistik ini aja, mereka diproyeksikan meraup dana segar yang fantastis banget, nyaris Rp880 miliar. Angka masif ini tentunya nggak cuma dipajang di laporan keuangan, tapi bakal langsung diinjeksi buat membiayai belanja modal dan perluasan operasional perusahaannya. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, menuju transisi energi hijau untuk masa depan yang berkelanjutan.
Grup ini sadar betul ya kalau mereka nggak bisa terus-terusan mengandalkan kejayaan tambang di masa lalu. Makanya mereka secara aktif mulai putar kemudi. Mereka memperluas investasi ke arah energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Langkah adaptif ini penting banget buat mastiin kalau konglomerasi puluhan tahun ini bisa terus sejalan sama transisi hijau global, sekaligus ngedongkrak daya saing mereka dalam jangka panjang. Nah, itu semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penting sebagai penutup. Mempertimbangkan jejak historis mereka yang begitu dalam di hampir setiap sektor strategis Indonesia, ditambah dengan kesiapan mereka merangkul masa depan energi hijau, kira-kira apakah ke-12 saham grup Bakri ini layak buat dijadiin fondasi di portofolio investasi Anda? Ini jelas butuh analisis lebih lanjut dari Anda sendiri. Tapi saya harap pemetaan struktural yang kita bahas di ulasan ini ngasih Anda amunisi yang jelas buat ambil keputusan finansial yang tepat. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai jumpa.